Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam agama tauhid, salam persatuan agama di bumi Nusantara. Masih bersama kami di channel Perawat Ngaji Ma'rifat. Ada suatu prinsip dasar yang sangat jelas, asalkan seseorang itu kritis dan ilmiah ketika kita menyikapi kualitas dakwah seseorang. Di zaman sekarang ini banyak sekali para ulama yang menyampaikan tentang ilmu agama. Jadi kita harus kritis dan ilmiah dalam menyikapi kualitas dakwah seseorang. Kalau dia menyampaikan cerita, entah dari kitab, entah dari apapun, yang tidak ilmiah dan tidak bisa menunjukkan cara prakteknya, berarti itu adalah masih dusta. Jadi, seharusnya seseorang penceramah, entah ulama, entah kiai, entah ustadz, buya, ataupun gus, harusnya dalam menyampaikan naratif apa yang disampaikannya itu harusnya secara ilmiah dan amaliyah yang mengajak seseorang untuk membuktikan. Misalnya nasi goreng, maka dia wajib menerangkan ilmiahnya tentang nasi goreng dan cara mempraktekkan membuat nasi goreng. Seharusnya seperti itu. Kalau hanya cuma cerita saja, berarti sama saja dengan cerita fiktif. Jadi, ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu dan seluruh sudut pandang. Dan amaliyah itu harus bisa dibuktikan. Karena jika seseorang menceritakan sesuatu yang bisa dibuktikan, maka itu mesti bisa dipahami dan dibuktikan oleh seseorang. Maka itu semua harus jelas, ilmiah, dan amaliyah. Jadi seorang itu tidak mungkin berkhayal dan tidak bisa hanya bergantung pada teori dan dalil saja. Jika seperti itu berarti dia bukan pelaku. Jadi dia cuma ahli cerita. Maka dalam hadis Nabi sampaikan, yang aku khawatirkan dari umatku di akhir zaman adalah ceramahnya ulama su. Jadi kita sudah ada di akhir zaman. Sekarang ini banyak sekali ulama-ulama yang menjelaskan tentang ilmu agama, tapi semua itu hanya teori saja. Semua itu cuma ahli cerita. Ditanya bagaimana cara mempraktekannya, apakah dia sudah mempraktekannya sendiri, apakah dia juga sebagai pelakunya, rata-rata hanya teori saja. Karena memang ilmu agama tauhid itu hanya satu untuk semua di dunia ini. Jika memang dia benar-benar ilmu yang dari agama tauhid yang bisa mempraktekkan, maka semua akan visi misinya akan menyatukan satu agama itu tadi. Karena dalam agama tauhid itu semua agama dipersatukan, baik Nasrani, Islam, Hindu, Buddha, semua bersatu dalam satu agama tauhid, yaitu agama yang benar-benar dari Tuhan.
Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam persatuan agama, salam taklim ma'rifat, ilahi anta maksudi, waridhoka matlubi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.